brother and sister. Yeay. Dimanapun teman-teman berada, ketemu lagi bareng kita di podcast Unforgiven. Guys, semangat sekali kayaknya nih. Oh, iya. Panas kan? Aduh, sudah sarapan teman-teman? Udin. Wah, puji Tuhan. Kenyang ya? Aduh, kita masih di ketinggian kurang lebih 900 mdpl ini. Ya gak? Hampir 1 kilometer ya. Hampir 1 kilometer di atas permukaan laut kita. Wis. Jadi masih hawa-hawa sejuk, ya kan? Masih. Jadi nggak kelihatan emosi di sini. Iya ini. Nggak tahu deh. Tapi nggak tahu nih teman kita yang sebelah sono ya. Yang kelihatannya di sana. Yang ngelihat. Tapi kayaknya gue dapat kasih karunia dari Tuhan. Sehingga awannya menutupi. Wah ini nih yang bikin emosi nih. Dia terus yang dapat kasih karunia. Kita coba menghukum dia tapi dia dapat kasih karunia. Tadinya kan panas. Ini udah adem. Iya. Nggak tahu ntar. Jadi kasih karunia sudah melingkupi hidupmu. Bahkan dia seperti ombak. Bergelombang ya. Nggak, belum Habis ada lagi. Iya, gitu. Belum sempet surut tambah Yoms. lagi. Tawa aja. Di saat lu harusnya terima penghukuman lu malah dapat. Kayak memang yang betul. banyak Masihan. dapat kasih karunia gue. Iya sih. Oke. Tapi emang ini yang pengen gua ajak kalian ngobrol cuy. Soal anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan ini. Bus, cakep. Iya gak? Kasih karunia. Yo iya, apa ya? Ya karena kita sebagian besar anak-anak muda, lebih tepatnya ya, menolak tua sih. Nah kita memang masih muda. Ya, apa namanya? Akhir-akhir ini kayak kasih karunia tuh orang dengernya kayak beranggapan bahwa dengan kita menerima kasih karunia seakan-akan kita bisa Bebas, ngapain aja. hidup seenaknya gitu cuy. Hyper grace deh. Iya, jadi orang begitu dengar kasih karunia langsung hyper grace nih gitu, ya kan? Jadi agak sensi denger kata kasih. Kalau kemarin kita ngomong soal kekudusan, sensi, nah ini kayaknya kasih karunia juga ada sensi-sensinya nih. Iya gak? Anak-anak muda jadi kayak apa ya, mengatasnamakan kasih karunia gitu cuy. Bahwa lo nggak boleh begini lo, kita udah dalam kasih karunia cuy gitu. Lo jangan begitu lo, lo belum kenal kasih karunia Tuhan gitu. Jangan cuy, ini nggak pantas buat kita. Lu nggak punya kasih karunia Tuhan dalam hidup lu gitu loh. Iya kan? Sedikit-sedikit kasih karunia, sedikit-sedikit anugerah Tuhan ada dalam hidup lu. Sedikit-sedikit kasih karunia. Sedikit-sedikit kasih karunia. Kasih karunia kok sedikit-sedikit. Kasih karunia kok sedikit-sedikit ya. Ya harusnya totalitas ya. Kayak ada sebuah partai yang punya tagline itu tegak lurus. Tegak lurus dalam kasih karunia kalau kita. Mentang-mentang udah mau kampanye. Menyambut tahun. Ada yang endorse nih. Menyambut tahun pemilu. Mana merah-merah lagi. Tegak lurus menyambut kasih karunia tuh. Jadi ya seperti itulah. Jadi kayaknya lu sensi banget begitu mendengar kasih karunia Tuhan, begitu mendengar anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita gitu. Siapa ya kan? dulu yang sensi nih, kan nggak semuanya kan. Iya, ada beberapa orang gitu, iya kan, gitu. Makanya kita berkumpul di sini, kita meluruskan hal itulah gitu loh, iya enggak? Ya coba tanya yang paling banyak kasih karunia. Nah itu dia yang baru mendapat kayaknya. Yang dari udah digelar gue menerima kasih karunia. Yang mana? Gimana? Menurut brother 23 ini. 23. Dan menjadi 5. Wih, kasih karunia. 2 tambah 3 sama dengan 5. Yang artinya? Angka kasih karunia. Angka anugerah ya? Angka anugerah. Gitu. Langsung disorot dari Coba dijelaskan lu gimana pengertiannya soal anugerah kasih karunia Tuhan ini. Panjang sih.
jelaskan. Nggak apa-apa, kita siap mendengar. Udah. Dan kita punya banyak waktu. Lampu udah disorot ke lo nih. Spotlight udah. Kasih karunia ya. Yoi. Kalau bagi gue pribadi yang gue dapetin Yes. kasih karunia adalah sesuatu yang nggak layak kita terima. Sesuatu yang apa namanya, yang nggak bisa kita kerjakan dan nggak bisa kita terima. Itu yang tapi diberikan kepada kita. Oke. Seharusnya kita dihukum, malah kita dibebaskan. Itu kasih karunia. Oke. Udah, Pak panjang. Jangan. Lanjut dong. jelaskan dong. Kita Jadi- siap nunggu ini. Harusnya kan maksudnya kita menuju kebinasaan. Harusnya kita menerima upah karena dosa kan mau. Ah, Tapi dengan adanya pengorbanan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita terbebas dari penghukuman itu kasih karunia. Seharusnya kan hukum, bersalah kok. Iya. Tapi dia memberikan itu secara gratis. Nah itu kasih karunia. Iya. Jadi sesuatu yang nggak layak kita dapatkan, tetapi diberikan. Oke. Nah, Sang penerima nggak layak Nggak layak. menerima gitu Nggak layak. ya kan. nah ibaratnya gini, gua kasih mobil lu gratis, lu nggak perlu kredit, gratis udah. Gua nggak kenal lu nggak kenal gua. Tiba-tiba gua cuma lihat lu, nih, ambil dulu dong, ambil. Gue perantaranya. Nggak ada pakai Kaget, lu kaget kan? Oke. Nggak layak lu dapat, tapi lu dapat. Balikin Apa dulu nih? ini. Maksudnya nih gitu. Iya, Udah itu buat lo gitu. Iya, lu nggak Padahal gua kerja, nggak layak nih nerima iya nggak ya. kerja. Iya. Gue ngapa-ngapain lah ya. Jadi sesuatu yang mustahil untuk kita kerjakan, Ya, oke. kita dapatkan. Weh. Itulah biasanya. Kalau ada satu pembicara di YouTube yang terkenal juga, dia ngomong gini, kasih karunia itu adalah yang memberi tidak berkewajiban, Oke. yang menerima nggak berhak. Iya, berhak. Oke. Sebenarnya lo nggak punya hak untuk dapetin itu, Ya, yang memberi juga nggak berkewajiban. nggak untuk punya memberi, kan. kewajiban juga. Tapi Itu cuma karena dia mau aja ngasih iya, ke lo gitu. karena kasih ya. Jadi ketika lo tuntut, lo nggak bisa tuntut. Iya. Wah, gue harus terima kasih karunia, enggak, itu adalah anugerah aja gitu. Bener-bener pemberian bener-bener anugerah lah gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang bisa lu kerjain itu bukan kasih karunia. Oke. Jadi segala sesuatu yang nggak udah di luar kemampuan manusia, Oh iya. terus diberikan kepada lu sama Tuhan, itu kasih karunia. Contohnya Roh Kudus itu kasih karunia. Oke. Jadi luas kasih karunia bagi saya. Oke. Kalau saya jelaskan semuanya kan kalian tidak. Nggak ngomong dong. Sementara kita punya waktu banyak. Yo, Gimana brother? Sebenarnya kasih karunia itu bagus. sama seperti yang dia jelaskan. Apalagi tadi lebih mantap lagi yang tadi itu. Iya. Apa? Yang memberi tidak punya kewajiban, gitu. yang menerima tidak berhak. Hak. Tapi gua ada satu yang Menggelitik. menyentil dan menggelitik gitu. Menyentil dia, suka menggelitik. Ketika dia bilang sesuatu yang manusia tidak bisa kerjakan. Nggak bisa. Bagi gue sih kayak kemarin kan kita ngomongin pengampunan. Ya itu sebenarnya sesuatu yang kita nggak bisa kerjakan karena sejak kejatuhan Adam manusia itu statusnya berdosa. Iya. Gitu. Dan di perjanjian lama terbukti bahwa nggak ada satu orang pun yang bisa Iya. Menyelamatkan diri. mengerjakan keselamatan itu dengan sempurna gitu, Oke. menjalani Taurat dengan sempurna dan akhirnya menerima keselamatan itu dengan kondisi yang perfect sempurna gitu nggak ada juga sih. Sekeren-kerennya Daud juga banyak banget dia ngelakuin kesalahan dan lain-lain kan gitu. Jadi dibuktikan dari Adam Hawa sampai ke zaman Yesus nggak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Itu yang kayak tadi dia bilang, itu sesuatu yang manusia nggak bisa kerjakan sebenarnya gitu. Oke. Dan bahasa lainnya sebenarnya adalah lo nggak berhak ketika lo udah jatuh dalam dosa, lo nggak berhak menerima kehidupan. Nah itu kan, Oh. Gitu. karena tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan kan. Karena perintahnya itu udah dilanggar dan hukumannya adalah lo mati gitu. Lo nggak berhak dapat kehidupan. Iya. Dan sementara kita sekarang bisa hidup, itulah anugerah, Anugerah. kasih karunia yang Tuhan berikan buat Dan kita. hidup bukan hanya hidup saat ini, tapi bahkan kehidupan yang kekal gitu dengan tubuh yang baru nanti. Itu kan yang Iya. Bener. bener-bener lu nggak bisa bayar. Itulah yang kerennya Tuhan gitu loh. Keren banget ya. Dan kehidupan kekristenan kita itu kasih karunia memberikan kita
keselamatan, kemampuan untuk mengerjakan keselamatan itu gitu loh. Benar-benar keselamatan itu kita jadi setelah kita diselamatkan kita menjadi hidup serupa dengan Kristus dari hari ke hari itu bukan karena usaha kita, bro. Tanpa kita sadari itu diubahkan terus dari dalam gitu. Oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan. Itu kan kasih karunia. Banyak hal lah ya pengalaman kita kan. Kita dulu terikat pada hal-hal yang nggak bagus. Sadar nggak tiba-tiba udah nggak lagi loh sekarang ya kan. Ini udah nggak. Mungkin masih ada lah beberapa yang kita orang-orang juga udah dalam kasih karunia masih ngerasain kok gue masih ngelakuin hal-hal gini ya. Tapi sebenarnya lu menyadari nggak pasti ada perubahan. Dan makin lama lu akan semakin serupa dengan Kristus. Iya. Hidup di dalam dan Kristus itu semuanya itu, hanya karena kasih karunia. Gitu. Ntar dulu jangan panjang-panjang dan gitu. Masih banyak nih waktunya. Nah itu. Gue mau kesini dulu. Gimana nih Brother Mesak? Mana? Jadi pengertian ya soal kasih karunia ini. Ya tadi yang seperti gue bilang bahwa kasih karunia kan ini pemberian. Iya. Dan kalau lo ngomong kasih karunia sebenarnya itu hanya Tuhan kepada kita. Ya benar. Kita kepada sesama tuh nggak bisa ngomong kasih karunia. Gitu. Karunia itu adalah Tuhan kepada kita. Dan Dia yang memang nggak berkewajiban sebenarnya menyelamatin kita. Tapi hanya karena begitu besar kasihnya gitu kan, Dia mau menyelamatkan kita. Sehingga kasihnya itu, kalau orang ngomong tentang, lo jadi ngomongin hyper grace dong, jadi nggak ngapa-ngapain dong, jadi bebas berbuat. Kata hyper grace sendiri sebenarnya nggak ada di dalam Alkitab. Iyalah. Iya. Betul. Tapi di dalam Roma 5 ayat 20 dikatakan, di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia berlimpah. Nah jadi kata hyper grace itu sebenarnya dari kata kasih karunia berlimpah-limpah, tapi ada kata hyper peresian gitu sebenarnya. Hyper peresian karis itu artinya apa? Bahwa anugerah yang lo terima itu benar-benar lo nggak bisa ukur. Tak terukur gitu. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa luasnya, nggak bisa diukur gitu loh. Jadi lo nggak bisa balas makanya. Setuju banget tuh. Lo nggak bisa balas. Ketika lo menerima itu lo nggak bisa balas. Kalau kita kepada manusia kita masih bisa balas kebaikan. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita, lo benar-benar nggak bisa. Lo cuma bisa thank you aja. Mengucap syukur syukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan itu ya. Bener. Nah, gue tadi agak tergelitik Sudah saling menggelitik ya. Saling menggelitik nih ya. Mike bilang bahwa kalau lu udah memahami dan bisa menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang lu terima ini, lu akan menjalani hidup seperti Dia gitu, iya kan? Bahwa lu menerima kasih Tuhan, lu bisa membimbing hidup lo untuk seperti Yesus meneladani hidup Dia gitu ya kan. Sementara banyak suara-suara sumbang di luar sana gitu. Bukan suaranya Dul kan tuh. Dul sumbang. Iya. Ya banyak juga gitu yang tadi seperti di awal gue bilang bahwa banyak juga yang mengatasnamakan kasih karunia itu gitu. Bahwa ya gue nggak apa-apa lah sementara begini dulu tuh ada kasih karunia Tuhan dalam hidup gue. Waduh, gitu loh. Iya. Banyak. Apa harus begitu gitu loh, iya kan? Seperti itu kan dia kita bilang. Nah, lanjut dong. Iya. Gimana? Ya kasih karunia itu menolong kita untuk, di firman Tuhan kan kalau nggak salah di mana itu ya, kasih karunia itu mengubahkan kita. Jadi bukan membuat kita itu Nah ini pertanyaannya gini, gimana kasih karunia Kristus mempengaruhi dan mengubah hidup lo secara pribadi? Ya. Gitu. Nah, kasih karunia mempengaruhi dan mengubah hidup lu secara pribadi. Kasih karunia kan itu keseluruhan. Iya. Jadi ketika Dia memberikan pengampunan, Dia memberikan penolong. Nah, penolong ini yang akan menuntun kita untuk hidup berbuah di dalam kasih karunia. Jadi kan firman Tuhan bilang, kasih karunia itu yang akan membawa kepada pertobatan. Memampukan kita untuk menanggalkan hidup tidak di dalam dosa. Nah, betul. Setuju banget tuh, Bab. Ya. Jadi bukan melegalkan dosa. Pertobatan itu yang melengkapi ya. Iya. Jadi sebenarnya orang yang bilang, nggak apa-apa buat dosa ada kasih karunia. Dia belum mengerti kasih karunia. Kasih karunia itu membawa kepada pertobatan, membawa kepada kehidupan yang benar.
Sip. Berarti nih kita bisa panjang nih. Panjang. Bahwa pertobatan itu bisa jadi bahasan tersendiri nih. Karena kata tobat juga orang menafsirkannya Perbuatan. Beda-beda, berbagai macam-macam. ya kan, gitu. Kalau kasih karunia kan keutuhan. Iya, Dia semua. Iya. Nggak bisa satu. Semua iman tuh diberikan tuh kasih karunia. Oke. Dan karena kasih karunia terbesar itu adalah Yesus. Yang tadi lo bilang juga penolong yang adalah Roh Kudus itu buat hidup kita. Itu kasih juga karunia kan, kasih karunia kita Tuhan kan nggak diberikan sanggup. buat kita ya. Nggak sanggup, Tuhan memberikan penolong. Roh Kudusnya memberikan Roh Kudusnya diberikan buat kita. Fungsi penolong kan nggak apa? Menolong. Berarti ada yang tidak sanggup. Iya. Itu kasih karunia kan, diberikan penolong. Memampukan kita, mengajar kita segala sesuatu. Roh Kudus mengajar. Itu kasih karunia. Oke. Jadi kita berbuat di dalam Yang menurut gua. Jadi gua nggak setuju kalau bilang kasih karunia itu melegalkan dosa. Oh nggak apa-apa kan ada kasih karunia. Nah, itu ya. Malah karena ketika lu sadar kasih karunia, lu akan menjadi mampu untuk melakukan, untuk menanggalkan Haleluya. itu. Iya. Nah itu makanya yang tadi gue bilang kasih karunia membawa ke dalam pertobatan, kasih karunia juga lo akan menyadari bahwa lo udah diselamatkan, iya kan. Banyak juga orang yang beranggapan bahwa lo udah menerima kasih karunia, keselamatan lo nggak akan hilang, cuy. Itu kan jadi perdebatan tersendiri juga tuh. Iya, aja mereka debat sendiri. Gitu loh. Jadi iya. kasih karunia itu bukan license to sin gitu. Yoi. Bukan surat izin untuk bebas Bukan berarti berbuat juga dosa. kita sah melakukan Lu segala dengan sesuatu kasih itu karunia ya. lu dibebaskan dari dosa gitu. Dari hutang dosa itu lu dibebaskan. Tapi bukan berarti lu bebas. Seenaknya. Jadi bebas enak-enaknya untuk berbuat dosa terus gitu. Gue percaya kalau orang yang memahami dahsyatnya kasih karunia Tuhan yang dia terima, Oke. pasti nggak bisa menikmati lagi Iya. kehidupan dosa gitu. Mungkin itu bukan bener mungkin. banget tuh. Ya masih Pasti bisa melakukan kesalahan. Pasti nggak bisa tapi menikmati lagi. bukan udah gimana ya, udah Iya. bukan naturalnya dia seperti Nah, itu. naturalnya udah beda. Nature-nya udah beda dia. Jadi bukan hidup di dalam dosa, tapi ya mungkin masih bisa melakukan kesalahan, namanya manusia. Iya. Namanya kita masih hidup di tubuh Iya. yang manusia ini kan gitu. Oke. Ya berarti dengan lu memahami kasih karunia itu, lu juga akan membawa dalam pertobatan yang lu bilang tadi, yang artinya adalah perubahan pola pikir ya. Metanoia. Bukan, iya, pertobatan bukan merupakan perubahan tingkah laku gitu. Nantinya seperti itu. Iya, dengan lu memahami kasih karunia itu, pola pikir lu juga akan berubah hidup dalam Tuhannya itu ya, Kak. Iya. Yep. Ya, yang membimbing lo seperti lo bilang tadi, kita akan meneladani hidup Yesus Karena ini. kasih karunia itu kan kalau di Yohanes 1 dibilang grace and truth Iya, gitu. iya. Datang melalui Yesus Kristus. Benar-benar Yesus Kristus itu keutuhan dari kasih karunia dan kebenaran. Dan kebenaran. Betul. Jadi kalau lo ngomong kasih karunia, jangan pernah dihubungkan dengan perbuatan lo dengan sesama. Iya, itu dia. Ini dia nih. Karena kalau lo ngomong kasih karunia itu hanya Tuhan kepada kita. Itu udah benar-benar adalah sebuah anugerah. Kenapa? Karena kasih karunia itu akan memerdekakan lo. Oke. Kenapa? Karena manusia ketika Adam jatuh dalam dosa berusaha untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan dan nggak bisa berhasil gitu. Untuk bisa diampuni dosanya nggak bisa berhasil. Untuk bisa dibebaskan dari maut nggak bisa berhasil. Iya. Tapi karena dengan cuma-cuma Tuhan datang, karena begitu besar kasihnya Dia membebaskan kita dari maut itu. Dari maut. Gitu. Jadi jangan diukur dengan perbuatan lo lagi gitu loh. Oke. Karena ini perbuatannya Tuhan. Iya. Dia memberikan anugerahnya. Jadi kalau ngomong kasih karunia, lo harus lihat Tuhan kepada kita, bukan kita kepada Tuhan. Oke. Gitu. Iya. Nggak bisa kita kasih karunia kepada Tuhan. Kepada sesama pun Nggak bisa. Jadi lo hanya bisa menerima aja kalau dari Tuhan. Oke. Lo nggak bisa balas. Yep. Lo mau balas kayak apa? Kalau kasih karunia tadi katakan nggak terukur. Iya. Kalau masih bisa diukur misalnya, dikasih 5, kasih karunia dikasih 5, lo bisa balas 5. Tapi ini tidak terhitung. Tapi kalau ini udah hyper Parisian karis, bener-bener lo nggak bisa ukur gitu. Lo semua mau balas pakai apa? Oke. Ketika lo bilang lo harus bayar harga, seberapa besar yang harus lo bayar? Bayar tuh harganya. Kan gitu. Itu tuh anugerah yang lo terima, udah lo cuma bisa say thank you udah. Thank you. Nah, itu dia. Thank you aja. Cuma bisa kita kasih apa? Thank you. Ucapan syukur. Ucapan syukur. Betul. Ucapan syukur. Lu hanya bisa nyembah dia aja sebenarnya, ngucap syukur, berterima kasih gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal itu tuh, kasih karunia yang adalah
dari Tuhan kepada kita. Nah, gue jadi inget soal perbedaan kata kasih antara yang dipakai nih ya, Tuhan ke kita itu, ya kan, sama kita dengan sesama itu kan. Oh ya. Apa namanya? Agape, terus apa lagi? Phileo yang gitu-gitu Eros. ya. Iya. Gimana bisa dijelaskan nggak tuh? Mungkin dari situ juga ya. Iya, bisa. Apa namanya? Artinya gitu, bahwa Tuhan mengasihi kita itu yang Mesak bilang ya kasih karunia Tuhan kepada kita gitu. Sementara kita sama manusia itu kasihnya apa? Kasih sebagai seorang sahabat. Phileo doang. Phileo. Oke. Jadi Tuhan kepada kita itu agape. Iya. Kita hanya bisa Phileo aja. Tapi kadang itu ada kemampuan dari karena kita menerima Kasih karunia agape, Tuhan. kita sering kayak bukan sempurna tapi Nuntut lagi. bisa mengampuni itu kan. Gitu. Sebenarnya kan gua nggak bisa mengampuni, tapi karena gua menerima kasihnya Tuhan, memampukan gua akhirnya ya gowo lah sama orang yang buat kesalahan gitu. Iya. Jadi bukan karena kemampuan gue juga untuk mengampuni, karena gue menerima agape sehingga gue bisa. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaannya begini cuy. Lo udah menerima kasih karunia itu, dah, ya gak? Itu gimana dalam kehidupan sehari-hari diterapkannya cuy? Gitu. Gue pribadi ya, mengakui tiap hari. Pokoknya sesadar mungkin lo akui, menyadari. Karena kan manusia sifatnya kan biasanya kan pelupa. Kalau kita sering menyadari tentang kasih Tuhan, ya itu akan yang membuat kita itu ya berbuah dan ya kan makan Yesus, berbuah Yesus, kayak gitu. Nah kalau lu cuma mikirin ya, aduh, perbuatan lu kecewa. Tapi ketika lu sadar akan kasih Tuhan, lu lihat salib kan, hidup lu nggak mati. Mati hidup dalam lu. arti yang Artinya gue merasakan sih kalau gue pagi bangun tuh terus ada melihat kasih ya, doa lah apa. Sepanjang hari itu kayak walaupun ada masalah tenang aja. Coba kalau pagi-pagi udah game, nggak mengakui sendiri kan? itu pengalaman pribadi ya. Iya. Oke. Doa pagi gitu ya. Sadar akan kasih kan itu yang membuat kita kuat. Iya. Wah itu sadar akan Menyadari kasih. akan kasih karunia itu Tuhan. sendiri. Consciousness-nya harus dikasih karunia itu. Gitu. Iya. Nah itu dia, dengan lo menyadari kasih karunia Tuhan dalam hidup lo pasti akan berhati-hati ya kan dalam menjalani hidup sehari-hari ini, iya gak? Bahkan tanpa sengaja, buang itu kan bukan diusahakan, tapi natural dia keluar. Jadi kalau disengaja, itu perbuatan itu kita. Iya kayak Mike bilang tadi, bukan surat izin untuk lo berbuat ini dan itulah gitu. Nah, memang kadang orang kalau ditegur pakai langsung, kan udah terima kasih karunia. Iya. Harus membedakan kasih karunia itu kan dari Tuhan ke kita. Nah kalau teguran itu ya ada lah. Kalau ditegur itu biasa. Bukan udah ada kasih karunia. Teguran itu kan bagus untuk membuat kita mengingat. Jurang nih. Kalau lu ditegur, gua bilang itu kasih karunia juga. Lu udah mau masuk jurang ditegur, bro, jurang jangan lanjut dong. Kalau lu dengar, lu selamat kan? Kasih karunia. Oke. Nah, itulah yang Adam nggak denger itu ya, seperti di podcast Itu sebelumnya kita ngobrol-ngobrol itu ya. Gue berpikirnya teguran dalam kasih karunia itu pasti benar-benar kayak dengan kasih loh. Negurnya. Dan banyak orang yang melihat teguran itu jadi karena tanpa memahami kasih karunia, akhirnya teguran sama penghakiman jadi nyatu. Itu konten juga tuh. Akhirnya ketika lo ditegur, orang malah banyak yang menghindar. Gitu. Tapi kalau dalam kasih karunia, lo sadar bahwa sebenarnya lo juga bisa dalam posisi ini hanya karena anugerah pemberian, hanya anugerah. Jadi lo lihat orang lain, melihat jiwa-jiwa lain tuh benar-benar, gue sebenarnya sama aja sama mereka. Hanya mereka belum diberitahukan aja bahwa ada yang memberikan mereka kasih karunia untuk mereka bisa berubah, untuk mereka bisa selamat juga gitu. Nah ngomong-ngomong soal teguran ini, gue jadi inget kemarin kita ada api unggun, kayak
kalau bagi orang percaya, bagi gue ya, api itu bisa memurnikan kita, iya nggak? Tapi buat orang yang tidak percaya, api itu membakar. Membakar Iya habis kan? ya cerita. Iya. Ya, kayak kalau orang berdosa istilahnya di dalam api itu dia kepanasan gitu. Tapi bagi kita orang percaya Tuhan, api itu memurnikan kita, ya kan? Yoi. Meneguhkan, wah kayak lo emas gitu loh, Makanya emas. sih yang paling dibakar. Nah, makanya dia paling dibakar ya. Kita Seperti emas udah gitu mulai loh, cuy. sama nih, Joy. Orang percaya itu seperti emas ya kan. Kita Di berdua dalam mulai api membutuhkan. itu semakin Hangat ya. murni, iya enggak? Tapi karena gue gitu. mendapatkan kasih karunia kan aman-aman aja. Yoi. Nah, Walaupun ini udah ada panas. lagi nih, hubungan antara iman dan kasih karunia, cuy. Apakah kasih karunia Kristus adalah hasil iman atau merupakan anugerah yang diberikan sebelum iman? Nah, itu langsung aja tuh ditanya sama yang mana. Yoi. Kalau gue pribadi, gue tahu ini, gue bisa jawab. Bisa deh. Gimana cuy? Luar biasa. Seru nih. Iya gak? Jadi Anget. iman itu sebenarnya adalah anugerah. Gitu. Karena dikatakan di dalam Galatia kalau nggak salah tuh dikatakan gini bahwa lo dikurung di dalam hukum Taurat sampai iman itu Iman datang. itu datang. Oh, oke. Iman Yesus. Tapi ketika iman itu sudah datang, lo nggak perlu lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman di sini gambaran Kristus. Bukan Yesus. Bukan gambaran, iman tapi itu memang adalah Yesus. Adalah Yesus Kristus. Kristus Oke. yang disalibkan, Yesus yang disalibkan itu adalah iman. Oke. Dan Yesus yang disalibkan itu adalah anugerah kan. Iya. Ketika dia disalibkan artinya dosa lo udah diampuni. Itu adalah sebuah anugerah. Yes. Nah, ini yang Tuhan mau lo terima ini gitu. Makanya di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2. Ini perikopnya Paulus dalam pelayanannya, cuy. Oke. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Terus Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. amin. Jadi kasih karunia itu adalah hari perkenanan kita. Oh, Hari di mana kita menerima keselamatan. Itu adalah kasih karunia. oke. Nah, Tuhan bilang melalui Paulus, kalau lo terima ini jangan disia-siakan. Hmm. Jangan dianggurin itu. Oh, Lo diterima ini nikmatin. nikmati. Jangan alergi dengan anugerah. Iya. Oke. Justru lo harus hidup di dalam. Kenapa? Ini perkenanan lo bisa datang kapan aja sama Tuhan. Oke. Lo udah menerima sebuah keselamatan, itu sebuah kasih karunia banget gitu. Iya. Dan itu hanya Tuhan yang bisa kerjakan buat kita. Yes. Sehingga lo nggak bisa bilang, oh kasih karunia adalah license untuk berbuat dosa. Yep. Justru kasih karunia menyelamatkan. Menyelamatkan kita ya. Gitu. Ketika lo jatuh di dalam dosa, kasih karunia akan menyelamatkan lo. Yes. Jangan dibalik seolah-olah kasih karunia jadi membuat lo bebas berbuat dosa. Kasih karunia nolong lo. Kalau nggak ada kasih karunia, lo masih ada di dalam dosa. Oke. Lo nggak akan mungkin diselamatkan, Iya, kan gitu. Iya. Itu yang sebenarnya harus cara berpikirnya tuh jangan dibalik gitu. Hanya karena kasih karunia lo diselamatkan. Oke. Ada tuh kan ayat itu. Iya. Ada. Bukan hasil usaha lo. Bukan hasil usaha. Semuanya kasih karunia. Semuanya itu di kasih. mana itu? Ini makanya pinjam dong. Itu pengen. Efesus. Saya Ya? lagi cari sesuatu. Apa namanya? Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih Bukan karunia. karena kasih karunia kita bisa semuanya. Iya. Iya. Keren lu ya. Iya kan? Iya dong. Jadi kayak Efesus 2 oh ya, Efesus Efesus 2. ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memenggahkan diri. Nah, jadi kasih karunia itu adalah yang menyelamatkan lo. Yes. Bukan perbuatan lo. Makanya ketika orang bilang, oh license untuk berbuat dosa, justru terbalik. Kalau lo lagi jatuh dalam dosa, lo butuh kasih karunia. Oke. Makanya ada seorang perempuan kedapatan berzina, Berzina, udah nggak bisa diampuni di hadapan hukum. Iya. Nggak ada yang bisa nyelamatin dia. Iya. Dia harus dilempar batu menurut aturannya Musa. Musa. Tapi ada satu pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran datang.
aku pun tidak menghukum kamu. Yo, Itu sebenarnya nggak berkewajiban juga Tuhan Iya. datang untuk bilang gue nggak hukum lu, Iya. untuk membebasin dia, nggak punya kewajiban juga, Dan dia juga nggak punya hak. nggak punya buat hak untuk menerima terima itu ya. juga. Tapi semuanya karena kasih Yoi. karunia, perempuan itu jadi nggak berbuat dosa lagi. Yes. Gitu, Oke. gitu. Gok, keren nih. Keren ya. Ada lagi yang lebih. Lo mau menambahkan nggak? Banyak. Banyak terus tapi Iya, dilempar. tambahkan dong. Nah biasanya kayak gini, orang yang sirik sama kasih karunia adalah orang yang nggak ngerti kasih karunia. Jadi bilang, kok mereka sendiri yang menjudge, udah dapat kasih karunia, udah dapat kasih karunia, udah berarti udah bebas dong buat dosa. Itu kan pertanyaan-pertanyaan dari semenjak Paulus udah ditanyakan gitu kan kepada Paulus. Paulus bilang apa di ayat yang Roma 6 ayat 1 dan 2? Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 dia jawab ini, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ya biasanya itu pertanyaan singgungan-singgungan itu dari orang yang Yang memahami kasih karunia. nggak memahami kasih karunia dan anti kasih karunia. Oke. Bukan dari orang, jadi sebenarnya gini yang gue lihat, bukan dari orang yang mengerti kasih karunia yang mau, oh enak berbuat dosa, tapi judge itu datang dari orang yang nggak menerima kasih Yang karunia nggak ini. mau menerima sebenarnya. Gitu. Kayak sirik itu. Jadi mereka berpikir tuh segala sesuatu itu harus ada upaya. Kalau nggak ada upaya itu kayaknya harus ada upaya. Oke. Jadi kalau lu dengan gratis gitu lu gampangan lah, apalah, seenak, udah ada kasih karunia, udah buat dosa aja. Mereka kan sering bilang gitu. Yep. Lu kan udah ada kasih karunia, udah buat dosa aja. Selamat kok. Mereka yang ngomong bukan dari yang hidup di dalam kasih karunia. Oke. Dan pertanyaan itu ya udah dari zaman dulu ditanya. Udah. Jadi kalau ditanya kayak gitu berarti kita udah kayak Paulus. Iya. Ya kan? Tapi ada ayat yang luar biasa juga nih. Kalau lo baca di dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus 5. Bukan, 1 Korintus 5, sorry. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 kalau nggak salah. Wis. Kita baca bergantian ya. Iya, Saya baca ayat 1. Saudara baca ayat Saudara yang di rumah. 1. Ayat 1 dari Excel, 2 Mike, 3 Nah, itu dia. 5 kamera. gua 5 kita bareng-bareng. Oh. Wih sakit. Ayat 1 demikian. Apa tadi ini? 1 Korintus 5 1 Korintus 5. ayat 1 sampai 5. Perikopnya dosa dalam jemaat. Wih. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Bapa, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Wow. Terus Kaswat tuh men. Sekalipun demikian, kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? ayat 3. Ayat 3 ya. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Oke, ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Sama-sama. Orang itu harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini gimana? Kaswat tuh men. Gimana lo ngebahas ini? Gimana ini kontradiktif? Itu memang kasih karunia banget nih. Artinya apa? Hanya kasih karunia yang bisa ngomong bahwa orang ini diselamatkan. Iya. Oke, Padahal dia udah melakukan dosa yang harusnya dihukum. dihukum. Iya. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Iya. Tapi rohnya, no. Gitu. Orang apa? Orang yang ada di dalam jemaat. Iya, betul. Artinya orang yang percaya Yesus juga. Nah, Tapi kehidupannya ternyata melanggar. melanggar semua Ada apa yang aturan dan sudah itu Tuhan Itu atur, harusnya gitu. jangan bergaul lah dengan orang itu kan kalau menurut aturan. menurut aturannya. Dan Paulus sendiri kalau gue secara badani nih, gue akan jatuhkan hukuman juga gitu. Oke. Gue akan jatuhkan hukuman juga. Biarlah ini tubuh ini diserahkan kepada
si jahat gitu ya. Tapi rohnya diselamat. Ngeri lo bacanya. Iya. Artinya apa? Ini bisa terjadi hanya karena anugerah. Inilah waktu perkenanan Tuhan. Jangan disia-siakan. Karena pintu anugerah itu akan selesai ketika Yesus datang. Yes. Jadinya ada jatuh temponya, ada habisnya bro. Sebenarnya ada batas akhirnya. Jadi kalau nggak percaya tentang kasihnya ini, selesai. Makanya dia bilang kasih karunia memang tidak terbatas, tapi lunas, waktunya ada batasnya ya untuk menerima. Ada waktu, makanya jangan sia-siakan. Nah, tentang perbuatan baik kita, ini bukan untuk keselamatan. Perbuatan baik lu dengan sesama, dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Itu adalah identitas lu bahwa sebagai orang yang telah menerima kasih karunia itu sendiri. Dan lu menjadi anak-anak Bapa. Hendaklah terang Bapa itu bercahaya. Orang jadi melihat lu, kasih karunia dalam diri lu. Iya. Yesus. Makanya dikatakan, ada ayat yang mengatakan, janganlah ada perkataan kotor dari mulutmu. Artinya perkataan yang sia-sia, menghakimi, menghukum, perkataan yang mengeluh, perkataan yang menghujat, atau perkataan takut, khawatir. Kenapa? Itu perkataan kotor ternyata. Supaya kalau lu jangan punya perkataan itu, supaya orang yang mendengar dia menerima kasih karunia juga. Ada itu ayatnya. Ada ayatnya. Di mana? Di Alkitab. Nah sebenarnya ketika lo berbuat baik sama orang lain, tujuannya adalah Tuhan mau agar orang itu menerima kasih karunia juga. Gitu. Nah ketika orang salah paham dengan kasih karunia, orang mencampurkan kasih karunia dengan penghakiman, atau Taurat. Jadi akhirnya orang jadi melihat, mana kasih karunianya nih gitu. Iya, betul. Kayak gitu cuy. Jadi seolah-olah lu harus begini dulu baru dapat kasih karunia. Iya. Makanya seperti gue bilang tadi, seakan-akan lu mendengar berita kasih karunia ini udah negatif duluan gitu. Wah, ini bergeser nih artinya nih gitu. Wah, ini akan memberitakan bahwa sesat nih. Lu sebagai orang yang punya kasih karunia, lu akan selamat gitu. Lu nggak akan lu berbuat dosa ya santai aja gitu loh, iya kan? Ternyata bukan seperti itu. Makanya gitu kan kita ada pernah bahas bahwa upah dosa ialah maut. Tapi Paulus bilang maut di mana sengatmu? Di mana sengatmu? Hilang kekuasaannya. Jadi sejahat-jahatnya lu di luar sana, dosa udah nggak, maut itu udah nggak bisa berkuasa kalau lu ada di dalam kasih karunia. Maut udah nggak bisa berkuasa lagi. Itu sama seperti yang pernah kita bahas bahwa kalau ular berbisa, lo digigit lo pasti mati. Tapi kalau ular berbisa dicabut bisanya, walaupun dia gigit lo nggak mungkin mati. Sakit lah ya, paling geli-geli ada lah. efeknya sebab akibat gitu kan, ada gitu. Ya jadi konsekuensi deket-deket ular itu aja gitu, ya kan? Iya. Kayak misalnya, lo melakukan narkoba, ini nggak ada hubungannya dengan keselamatan lo. Yang ada adalah hidup lo hancur. Otak saraf lu kan jadi. Lo nggak akan punya masa depan yang bagus. Itu dia punya ilustrasi yang kemarin tuh gimana tuh? Yang mana tuh? Yang bakar kalau pegang. Iya. Coba lu jelasin tuh. Mau jelasin sini? Iya. Lama lo itu ntar. Dibagi. Apa kita dulu. Ya, maksudnya dalam perjanjian lama tuh kan ada manusia hidup dalam sebab akibat yang menghasilkan hukuman. Ada hukum di situ gitu. Jadi lu lakukan, lu diberkati, lu nggak melakukan, lu kena kutuk. Ada hukum lah gitu. Itu ilustrasinya kayak lu ada panci air panas nih. Iya, masak nih. Nyala nih kompornya nyala. Panas kan? Gitu. Seperti ini panasnya. Panas. Tapi terus di sini tuh ada tulisannya gitu. Ada tulisan di bawah, jangan disentuh. Panas. Kalau disentuh denda 500.000. Ya kan? 1 juta aja sih. 1 juta ya? 900 lah. 1 juta. Denda 1 juta ya kan? Itu kan sebuah law tuh, hukumnya itu ada peraturannya, tertulis. Ketika lo menyentuh, lo kena panas kan? Melepuh. Lo juga bayar. Punishment-nya juga kena, hukumannya juga kena. Lo harus bayar 1 juta karena udah ada tertulis gitu. Tapi ketika kita menerima kasih karunia, seperti dibilang dalam Roma 8 ayat 1, gimana bunyinya? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Ketika lo terima kasih karunia Yesus, penghukumannya dicabut dan hilang tuh. Lu udah nggak ada hukum lagi. 1 juta lagi tuh. Tapi kalau lu sentuh,
panasnya tetap ada. Ya tetap ada konsekuensinya, Bro. Oke, keren cuy. Ya kan? Iya, Cuman lu udah nggak ada penghukumannya lagi. Iya, dendanya udah nggak ada. Tapi nggak ada Tapi dampaknya dendanya. untuk Hukumnya udah sekitar. Cuman dampak pasti ada. Tapi konsekuensi sendiri. lo menyentuh si Iya, panas semakin itu. besar lu menyentuh, Iya. akan semakin hancur tangan lu, Iya, gitu. iya. Kalau lu cuman gini-gini, terus ya paling segitulah. Tapi kalau lu giniin, Lu tahan terus. waduh, Udah. sampai tua begini mulu. Nggak bisa main gitar lu, nggak bisa main gitar lagi. Ya itu, dampaknya yang akan semakin parah lu lakukan Betul. perbuatan-perbuatan yang salah, Iya. semakin berat juga lu membereskannya Yes, gitu. yes. Makanya lo jangan cuma lihat hukumnya udah Nah, nggak ada. iya. Lo harus paham bahwa si panas ini akan berakibat Yo. kalau Iya. lo sentuh gitu Betul. loh, ya kan. Gitu. Wih, dahsyat. Iya. Hah, Itu makanya kasih karunia diberikan cuma-cuma, tapi itu bukan sesuatu yang murahan. Yo. Gitu. Iya. Itu sesuatu yang Bukan mahal melegalkan banget. untuk melakukan dosa. Yes, Yes. gitu. Ya itulah hidup gue semua karena kasih karunia. Tapi karena kasih karunia gue nggak bisa melakukan semuanya itu. Jadi lebih teratur Apa ya, sebenarnya iya. loh. Jadi gitu. benar itu dia, jadi lebih teratur cuy. Jadi lebih teratur. Betul. Sama seperti kayak gue pernah mikir kayak gini, kalau gue lagi nonton orang balapan gitu F1, ya kan. Kan si driver itu ngebut sekencengnya, tapi tetap ada koridor di kanan kirinya dia. Oh, iya. Itu kan batasnya, itu kan batas supaya dia tahu bahwa gue fokus di sini aja nih. Begitu gue nyimpang kanan dikit, nyentuh jebret, hancur nih mobil gue, iya kan. Jadi begitu gue terima kasih karunia seperti yang Mike bilang tadi, fokus lo di dalam hidup lo dalam Yesus tuh fokus gitu, ya kan. Lo mau sekencang apapun asal lo fokusnya di situ terus, iya gak? Fokusnya pada Yesus terus gitu. Begitu lo nggak fokus, hilang setir kanan atau kiri dikit, seret, ya udah lo rasa deh tuh kehancuran mobil lo itu. Dampak dari Nah, di dalam kasih karunia sebenarnya kan Tuhan bilang ini perintah baru nih. Nah, Ketika dia memberikan kasih karunia ada perintah baru. Perintahnya apa? Hendaklah kamu saling mengasihi. mengasihi. Oke. Terus itu karena itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama juga kan. Iya. Bahwa kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Gitu. itu kan dibilangnya perintah baru, new commandment kan. Iya, sebuah perintah baru. Perintah lamanya kan Udah. 10 perintah itu Ten commandments itu diganti dengan diganti dengan new perintah commandments. baru. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena sebenarnya bagi Tuhan lo nggak perlu capek-capek. Lo dengan lo saling mengasihi, lo nggak akan mungkin berniat membunuh orang itu. Iya. Iya dong. Mencelakai, merugikan. Dengan lo mengasihi, misalnya kayak tadi Jangankan hidup dengan membunuh, membenci aja mungkin hidup lo dengan nggak istri bisa. ayahnya misalnya kan. Iya. Kalau lo mengasihi bokap lo nggak mungkin Iya. gitu loh. Lo berzina. Iya. Jadi itu yang Tuhan ajarin buat kita bahwa cukup dengan saling mengasihi. Oke. Keren. Lo nggak akan mencuri, lo nggak akan Mengingatkan ya. menginginkan punya orang lain gitu. Iya. Itu yang makanya ajaran Tuhan cuma itu. Iya. Ketika lo makanya lo harus benar-benar menikmati kasih karunia Dan itu. ayat itu kan endingnya kerennya, seingat gue tuh perintah baru itu di Yohanes kan tuh ya. Yohanes. Yohanes 13. Endingnya adalah dengan demikian orang-orang akan tahu bahwa lu adalah murid Murid. gua. Oh. Kita adalah murid Yesus Kristus dengan melakukan perintah baru tadi. Baru itu. Jadi jangan diputar. Dengan melakukan itu lu dapat kasih karunia. Iya. Iya, justru karena kasih karunia Lu kita, jadi begitu. kita melakukan. Makanya Yesus punya standar yang Tinggi banget sebenarnya, Bro. Sebenarnya tinggi banget dimana standarnya. Taurat bilang jangan membunuh, dia bilang jangan membenci, Membenci. gitu loh. Iya gak? Dibilang Karena kalau zaman dulu akalnya berzinah melakukan kena Iya. punishment, kalau Iya. sekarang dalam hati aja lu Dalam udah hati aja lo dosa. udah berzina. Jadi udah nggak dosa. mungkin lah Yesus sampai berpikir bahwa oh ada cewek Ada itu cewek. gitu. Itu kayaknya nggak mungkin lah ya. Itu tepat sekali, Mas. Di mana dia masa remaja bersama Iya. temen-temennya dalam pergaulannya. Orang dia menaruh standar yang tinggi banget, terus masa iya dia berpikir begitu. Yang itu cantik katanya ya. Yoi, Yang itu kurang cantik. ada, Kayak nggak ada mungkin aja. Yesus berpikir gitu. Yang paling keren satu lagi, kasih karunia itu memampukan. Nah, Nah, Ya. Kalau dulu kan jangan membunuh, ya kan? Jangan ini, jangan ini. Tapi karena ada Roh Kudus, bukan jangan, tapi dia mengasihi. oke. Ya. Iya. Mendoakan musuh. wah itu dia. Itu. Dan apa gue sedikit ini sih gue dari pengalaman pribadi. Dulu di orang-orang tuh nganggap kasih karunia hanya awal. Ketika lu menerima Yesus itu kasih karunia. Tapi berikutnya lu harus bertumbuh, makin Iya. makin apa Berakar. ya? Berakar terus Yes. lu udah nggak bisa makan makanan yang
lembek lagi, lunak Iya, lagi. iya, Lu harus iya, makan iya, makanan betul, yang betul. keras-keras gitu, Iya, ya kan? keras. Ada ayatnya kan tuh. Iya. Ya, itu yang seperti Itu gua yang bilang dihubung-hubungin tuh. di dalam api lu semakin murni karena lu emas gitu. Padahal iya kan? bagi gua kasih karunia itu keseluruhan hidup lu dalam kekristenan. Nah itu Lu terima yang mau- Yesus sampai lu pulang ke surga itu udah Iya, kasih iya, karunia iya. Nah, paket komplit bro. yoi. Itu dia gimana kita memahami kasih Living in karunia grace. itu Kayak secara utuh. Axel tadi gitu bilang loh. gitu, dimampukan. Jadi bukan hanya lu menerima keselamatan karena Iya, kasih karunia, iya. tapi lu menjalani hidup dimampukan untuk berjalan dalam kasih karunia sama Tuhan gitu. Bukan hanya melarang, tapi memberikan kemampuan. Nah, Menghadapi segala masalah dalam hidup. Kalau dulu kan kayak gini, Iya kan? contohnya gini, lu nggak bisa berenang kan, tapi lu ke dalam cepat bisa, ya tenggelam. Ya, tapi kalau itu kan yang lama, kalau yang baru, Yesus lompat sendiri ke Kolam itu. kolam, ngambil. Oh. Kita udah nggak berdaya diambil. Kalau dulu, ayo cepat bisa sampai sini. Jadi sebenarnya kasih karunia itu walaupun lo nggak mampu, Ih, dimampu. Dimampukan. nggak dimampukan juga lo digendong. Oh, gile. Bukan kekuatan kita. bukan karena kekuatan Nggak ada kita, sama ya. sekali kekuatan. Iya. Janganlah engkau bermegah. Jadi sebenarnya Kalau dimampukan kan lo, Apa? ayo dikasih semangat kan ya. Ya, iya. Oh ini enggak, gue gendong. Udah lu nggak bisa, lu sini lu. Gitu. Iya. Itu kasih karunia. Ini bukan hanya Mantap. memampukan tapi benar-benar Menolong. Iya. Itu dia makanya dibilang bukan hasil perbuatan. hasil. Iya, Iya. bukan hasil perbuatan kita, ya kan? Betul. Gimana? Mau karunia menambahkan Tuhan. lagi, brother? Makanya Roh Kudus kan akan bekerja ketika kita surrender. Nggak kuat, nggak kuat Tuhan. Udah hanya kekuatanmu yang bisa. Gua nggak kuat. Barbung. Kalau lu masih, gua bisa. Nah kasih karunia ini adalah sebuah kebenaran. Amin. Nah, kasih karunia dan kebenaran tadi tuh sepaket Bukan, dalam Yesus bukan Kristus. dipisah, kasih karunia sendiri, kebenaran sendiri enggak. Iya. Kasih karunia dan kebenaran. Kebenarannya adalah inilah waktunya lo menerima kasih karunia. Lu udah diampuni. Dan ini disayang. adalah sebuah makanan yang keras sebenarnya. Iya. Iya. Makanan yang keras kan makanan sesuatu yang di luar, Yang susah dikunyah, ya Susah dikunyah. kayak nggak masuk akal gitu. susah digigit. Kalau yang masuk akal itu masih itu. Makanya kan di Ibrani 5 ayat 13 dikatakan gini, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Wis, kebenaran. Ya, dia nggak akan memahami. Nah, coba lo baca Yohanes 6 deh, Yohanes 6 6 cuy. ayat 66 kalau nggak salah. Oh, 666. Wih, keren. Oke. Atau enggak Oh, sebelum 66 ayat 60. Oke, Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengar? Ini yang disebut makanan keras. Apa? Yesus lagi ngomong apa? Bukan melakukan hal sesuatu yang itu. Di ayat sebelumnya kan dia ngomong, akulah roti hidup. Nah, Roti hidup. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia kok nggak akan daging binasa. dimakan? Nah, itu kan. Ini kan sebuah kasih karunia nih. Barang siapa makan daging, minum, ia tidak akan binasa, ia mempunyai hidup kekal. Dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan daging, minum, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oh, Itu kan sebuah anugerah nih. mintalah. Wah. Iya. Tapi bagi orang-orang yang Nggak masuk akal. masih di dalam hukum Taurat, Nggak masuk akal. gila nih keras banget berkata. Makanya perikop setelah kisah itu judulnya murid-murid yang mengundurkan diri, cuy. Karena mereka nggak terima. Perkataan ini keras. Kebenaran, karena lo nggak ngerti kebenaran. Lo jadi kayak bayi yang masih perlu susu. Itu ini nih. dia, Mike, yang gue mau, Mas. Susu itu yang kayak nggak boleh ini, Memahami. nggak boleh ini, nggak boleh ini. Iya. Masih bisa. Oh iya. Iya, ya, lu memahami kasih karunianya tuh utuh gitu loh. Nggak kayak tadi lo bilang sedikit-sedikit Kasih karunia. Ini Sedikit-sedikit mah kasih karunia. sedikit-sedikit. Ya, utuh lah biar Utuh kenyang, dong. ya kan? Ih, awannya mulai gelap. Yoi, kasih Ini karunia. kasih Pak. karunia nih. Thank you banget tuh closing yang sangat mantap. Menyegarkan jiwa. Gua berpikir, gua mungkin berpikir gini ya, buat temen-temen, Iya, iya. ya kan, yang Iya, masih iya. ngerasain pergumulan, Yes.
atau masih butuh kekuatan dan ngerasa kayaknya nggak sanggup Atau gitu. bertanya-tanya juga Bertanya-tanya itu tentang apa sih nih kasih karunia yang dimaksud sebenarnya itu orang-orang aja. ini gitu Sadari aja bahwa diri kalian tuh sebenarnya ketika menerima Yesus udah dalam kasih karunia Tuhan gitu. Dan kasih karunia Tuhan tuh cukup. Seandainya kalian nggak sanggup sekalipun, tuh cukup ngomong aja. Cukup ngomong. Your grace is enough. Gitu. Wih, Yoi. kayak gue pernah denger tuh Iya lagu dong. itu di mana ya? Karena memang benar kan Paulus juga Dimana-mana. ngomong tentang itu di Korintus 12 ya, kalau nggak salah ya. Cukup kasih karuniamu bagiku. Kasih karunia aku cukup dibilang. Tapi sebenarnya lebih Cukuplah enak kasih didengarnya itu Your grace is enough. iya, your grace is enough gitu. My grace is enough sebenarnya. Kasih karunia Tuhan tuh Memampukanmu. cukup untuk lu melangkah, untuk lu maju, Kasih untuk lu Yesus lepas yang bisa. dari segala hiruk pikuk dosa yang membelenggu lu gitu. Iya. Itu. Jadi kalau lo lagi sekarang ini jatuh dalam dosa atau perbuatan-perbuatan melanggar yang mengecewakan banyak orang, nyakitin banyak orang, mungkin penyesalan buat dirimu sendiri, Yes. lo harus ngerti bahwa Tuhan mengatakan melalui perkataan di dalam firman Tuhan bahwa tahtanya dia adalah tahta kasih karunia. Itu dia. Bener. Tahtanya dia bukan tahta kasih penghakiman. karunia. Tapi Tahta kasih karunia artinya apa? Apapun keadaan lo, datang sama dia. Jangan pernah melarikan diri dari dia. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia ini gitu loh. menyia-nyiakan. Lu justru harus datang karena apa? Di situ lo pasti dipulihkan. Di situ pasti lo dimerdekakan. Ketemu dengan Yesus pasti lo diubahkan hidup lo. Gitu. jangan ke bengkel lain, bengkel Kristus harus datang. Lagi kita buat ya. Karunia, makanya ada perintah di dalam Promosi firman banget. Tuhan ya. Beritakanlah apa? Injil kasih Pengampunan. Pengampunan, ya kan? Itu Injil kasih karunia. Forgiven. Kasih Dan karunia. pertobatan sampai ke ujung-ujung bumi. Wah, dahsyat. Mau cari ayat. I'm forgiven. Keren. Thank you, brother. Yoi. Kok nggak ada Unforgiven? Di dalam gua udah udah mengalir keluar. melekat dia, udah melekat. Thank you brother, thank you semua buat bincang-bincang kali ini. Yoi. Terima kasih udah mau gua ajak ngobrol ngalor ngidul. Oh, nggak ngalor ngidul dong ya, Weh, kebenaran. nggak ngalor nih. ngidul ya. Ini makanan keras. Fokus nih, on the track ya. Yoi, Wah, makanan keras begitu nih. meleng kanan kiri dikit, hancur Makanan mobil kita. keras tuh. Jadi Makanan kalau keras. kalau belum memahami kebenaran susah ngunyahnya. Sulit punya. Sasariawan. Yoi, thank you banget semua. God bless teman-teman. God bless. Juga buat teman-teman di rumah yang udah nonton dan mendengar podcast ini dimanapun teman-teman berada. Kita semua berharap dan berdoa teman-teman semakin memahaminya secara utuh lah ya. Hidup dalam kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia. Roh Kudus yang Tuhan akan Yesus membukakan. Kristus. Weh. Yoi. Thank you Yang brother. terselubung. Wus. Yoi. Itu ada segmen lain nanti. Oke. Lanjut. Siap. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya bareng kita di I'm forgiven. Yeay.